bukti, kami merekomendasikan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti, tetapi tentunya dengan prinsip-prinsip. Nanti Bu Ami bisa menjelaskan yang dibilang perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, pembatalan penghentian penyelidikan itu adalah untuk laporan yang peristiwa tanggal 8. Karena memang dari tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan melihat bahwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi itu adalah di Magelang pada tanggal 7. Bukan tanggal 8. Nah, ini yang belum diselidiki oleh pihak kepolisian. Itu dari saya, silakan Mbak Mi. Iya, terima kasih. Untuk tadi ya pertanyaannya, saya menambahkan yang disampaikan Ibu Sandra, yang dihentikan itu adalah laporan pelecehan seksual pada tanggal 8. Sedangkan dari proses tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang kami meminta keterangan dari Ibu P, kemudian dari S, itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Juga kami juga merekomendasikan agar hasil asesmen yang dilakukan oleh tim psikologi klinis maupun oleh LPSK menjadi bahan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang. Teknisnya tentunya itu menjadi kewenangan dari penyelidik. Yang harus diingat bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu bukan delik aduan. Yang kami temukan ya di Magelang bukan delik aduan, sehingga penyelidik berdasarkan keterangan awal atau petunjuk awal bisa melakukan pemeriksaan menjadi lebih jelas. Mengapa ini penting? Kepentingan pemeriksaan dugaan kekerasan seksual di Magelang ini menjadi penting pertama untuk pemenuhan hak atas kebenaran dan hak atas keadilan bagi Ibu P sendiri ya yang terduga sebagai korban. Kemudian yang kedua menjadi juga hak atas keadilan bagi Brigadir J terkait kasus dugaan kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kami merekomendasikan berdasarkan keterangan atau petunjuk awal dari keterangan Ibu P, S, kemudian juga hasil asesmen psikolog ya, baik yang dari tim psikolog klinis maupun dari LPSK itu bisa menjadi petunjuk awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, itu yang akan kita bahas pemirsa di segmen ini. Mungkin pertama kali saya tanya kepada Pak Ito. Pak Ito, mengenai dugaan pelecehan seksual ini kan seakan timbul tenggelam ya, sempat mencuat, tapi kemudian tidak menjadi fokus. Sekarang dihidupkan lagi oleh Komnas HAM, bahkan juga Komnas Perempuan. Tanggapan Pak Ito seperti apa? Ya, yang pertama Mbak, kalau di Duren 3 itu definitely ya, udah pasti itu tidak benar. Kenapa? Karena kan dari hasil rekonstruksi, Brigadir Joshua almarhum itu kan ada di luar, dipanggil ya pada saat saudara FS dengan yang lain-lainnya ada di dalam. Jadi nggak mungkin kan ada pelecehan. Jadi memang sudah tepat di SP3 kan. Kemudian yang di Magelang ya, saya mencoba melihat dari dua aspek. Pertama aspek normatif, yang kedua adalah dari aspek logika. Normatifnya, kalau ada tindakan kekerasan atau satu tindakan pidana terkait dengan kekerasan seksual, itu kan di sana harus ada visum et repertum, harus ada laporan polisi normatifnya ya. Jadi kalau misalnya saya apalagi punya jabatan sebagai pejabat yang polisinya polisi lah, kalau saya keluarga saya diberlakukan seperti itu, pasti saya akan meminta supaya kesatuan kepolisian wilayah untuk menangkap si pelakunya, siapapun dia. Kemudian saya akan meminta supaya dari pihak kepolisian juga kan punya dokesnya untuk bisa memfasilitasi mendapatkan visum et repertum kan. Kita kan harus juga melihat apakah betul kejadian itu benar atau tidak sesuai norma ya. Kalau dari segi logika Mbak, ini sekarang peristiwa Magelang kan nyambung sampai ke Saguling.
di Saguling kita sudah melihat bahwa dari CCTV yang ada itu pada saat Pak FS masuk bertiga bersama ajudan dan dari anggota Dokes ya untuk PCR. Kemudian disusul rombongan ibu PC dengan termasuk almarhum. Dan masuknya kan santai. Kalau saya jadi orang yang istilahnya tahu istri saya diperlakukan dengan tidak senonoh, mungkin begitu masuk pintu pagar udah saya lakukan tindakan kekerasan. Logikanya kan. Tapi ini kan sampai kemudian setelah semua di PCR, kemudian Ibu PC keluar dengan tenang, diikuti oleh almarhum juga, kemudian baru Bapak FS keluar, tiba-tiba kemudian masuk ke tempat Duren 3 yang tidak terlihat di CCTV. Secara logika, kalau orang dalam keadaan marah besar, itu tidak mungkin ada tiba-tiba dia saat di dalam rumah pribadinya itu dia tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tiba-tiba di rumah yang Duren 3-nya dia memuncak kemarahannya. Padahal kan menurut cerita itu dilapori kejadiannya di Magelang yang ada tenggang waktu dari Magelang sampai ke rumah Saguling. Nah itu analisa saya dari aspek normatif maupun juga dari logika, Mbak. Saya kira mungkin penyidik juga pasti akan penyidik tim sus ini kan mereka sudah pengalaman. Tentunya yang disarankan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu saya dengar tadi penyelidikan ya. Tentunya kalau penyelidikan itu kan boleh saja ada satu yang harus dilakukan orang bercerita, tapi sebelum ini naik ke penyidikan, kalau sudah naik penyidikan ya mungkin sudah ditemukan alat bukti, tapi sudah dibantah oleh tim sus bahwa di Magelang tidak ada CCTV ya. Kemudian tidak ada laporan polisi dan juga tidak ada permintaan visum et repertum. Nah, nanti ini adalah tugas penyidik untuk memutuskan apakah peristiwa di Magelang apa betul terjadi tindak pidana perkosaan. Saya kira itu mungkin analisa saya, Mbak Caca ya. Kalau Bang Saur sendiri sepakat tidak dengan logika apa yang disampaikan Pak Ito? Saya kira betul apa yang dikatakan oleh Mas Ito, di samping beliau secara akademis memang mempelajari itu, tapi dia adalah seorang serse, seorang kabareskrim gitu ya. Nah, tambahan apa yang dikatakan oleh Mas Ito. Coba bayangkan di tanggal 7 itu kan si Putri masih posting Yosua itu yang sedang setrika baju anak-anaknya gitu ya. Coba pertanyaan kita, logik nggak seorang pemerkosa yang dibilang kemudian masih ada relasi hubungan yang seperti itu gitu ya. Itulah pertanyaan kita. Nah kalau kita ingat dulu Mbak Caca kan, begitu rekayasa itu mereka lakukan yang tanggal 8 yang di Duren 3, mereka itu menyambangi semua lembaga-lembaga. Ya toh baik juga ada beberapa anggota DPR, ada pemimpin redaksi, bahkan di Dewan Pers juga dulu goncang. Sampai sekarang kalau Prof. Hermawan Sulistyo kan mengatakan dana juga masuk ke Dewan Pers. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana pembagian daripada duit, yaitu melalui penasehat Polri, yaitu yang sudah dipecat itu. Nah, sementara kan waktu di Jakarta, Putri ini kan nggak pernah mau diperiksa. Selalu alasannya itu yang mungkin diikuti oleh Komnas Perempuan karena dia dalam keadaan tergoncang. Padahal faktanya adalah dia sedang merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Nah maksud saya adalah sangat tidak masuk. Masa orang sudah sempurna dengan suaminya merancang pembunuhan secara berencana, melibatkan katakanlah tim merah putih hampir 100, yang saya bilang tadi itu nasib mereka ini bagaimana. Ya. Sementara ibunya, kalau fokus saya hanya ragu begini Mbak Caca. Komnas Perempuan ini menurut saya melampaui dan sensitivitas keperempuanan mereka seakan-akan dengan laporan ini direpresentasikan bahwa karena ini perempuan identik dengan korban. Saya malah itu yang saya bilang Mbak. Dengan cara-cara Komnas Perempuan seperti ini, saya ulangi lagi Mbak Caca, ada 100 yang punya istri, kalau sebagian mereka ini terancam perempuan-perempuan, saya hanya fokus saja gender. Tetapi yang punya anak juga terancam anaknya akibat karena masih melindungi saudara Putri Chandra ini. Ini yang kita ingatkan kepada Komnas Perempuan. Malah saya lihat adalah Komnas Perempuan inilah yang melakukan obstruction of justice gitu loh. Karena apa?
sudah terang benderang dulu tidak ada pelecehan seksual, sudah sangat ini, kemudian juga di Salatiga juga sudah diperiksa, tiba-tiba diminta lagi. Tetapi Mbak Caca, kita kemudian jangan juga terjebak, karena itu bentuk rekomendasi Komnas Perempuan atau Komnas HAM tidak punya hak untuk penyelidikan. Mereka itu sebenarnya dalam konteks ini hanya pemantau sebenarnya. Cuman tim sus meminta mereka untuk eksternal, udah melampaui wewenangnya sebenarnya. Baik, mungkin saya sekarang ke Prof. Muzakir terlebih dahulu. Prof, sekiranya dengan kejanggalan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Ito sendiri, kalaulah memang benar ada dugaan pelecehan seksual, masih ada kejanggalan dengan tenangnya mereka kembali dari Magelang ke Jakarta. Sekiranya Prof, nanti di pengadilan, hal ini bisa dibuktikan tidak ada atau tidak dugaan pelecehan seksual ini, sementara pelakunya kan sudah tidak ada, Prof. Jadi ini yang jadi masalah tadi sudah dibahas bahwa kalau pelakunya itu sudah meninggal, kan mestinya proses hukum itu tidak berlanjut ya. Tapi ini urusannya bukan proses hukum berlanjut atau tidak berlanjut. Ya. Urusannya adalah ada tidak tindakan pelecehan seksual itu. Saya catat bahwa dulu Komnas Perempuan itu pernah juga belum apa-apa sudah menyimpulkan terjadi dugaan pelecehan seksual. Ini yang di tanggal 8 ya, itu tiba-tiba melontarkan itu gitu ya. Jadi ketika dikejar-kejar ternyata ujung terakhirnya adalah tidak ada. Nah, jadi pertanyaan pokok adalah kalau benar tanggal 7 ada pelecehan seksual yang disimpulkan sebagai tindak pidana pemerkosaan, terus kemudian di tanggal 8 itu terjadi pelecehan seksual yang itu ternyata nihil gitu. Jadi pertanyaan pokok adalah pelecehan seksual yang di tanggal 8 itu pelecehan seksual yang seperti apa yang dilaporkan, dan tiba-tiba lahir lagi pelecehan seksual yang tanggal 7. Nah ini pertanyaan hukumnya, secara hukumnya, kalau pelecehan seksual itu maknanya luas ya, hanya ucapan kata-kata, pegang-pegang saja, atau tadi sudah mengarah kepada pemerkosaan. Kalau itu benar pemerkosaan, tanggal 7 terjadi pemerkosaan, kenapa yang dilaporkan itu tanggal 8 yang hanya pelecehan seksual? Ini juga janggal. Seharusnya sesuatu yang berat itulah yang dilaporkan. Dan kemudian dia menawarkan diri atau meminta tadi seperti yang disampaikan Pak Ito tadi bahwa haruslah dibuat visum et repertum. Benar nggak itu sidik jarinya tersangka dan sebagainya, itu mestinya harus dilakukan gitu. Tapi kalau tidak ya menurut pendapat saya ya, penyidik polisi mungkin baru bolehlah melakukan penyelidikan, tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan. Tapi harus dicatat juga dalam hal Komnas HAM merekomendasikan sebaiknya dia akan menggunakan namanya Scientific Crimes Investigation. Nah, saya tertarik juga, ini bagus juga. Jadi karena kesaksian sudah direkayasa sedemikian rupa, proses hukum sedemikian rupa direkayasa, alat bukti dihilangkan dan sebagainya. Nah sekarang yang dikedepankan adalah Scientific Crime Investigation. Tetapi tiba-tiba sekarang rekomendasi Komnas HAM adalah hanya satu orang saksi dan pengakuan tersangka begitu. Pengakuan korban gitu. Jadi kok nggak logik ya dari rekomendasi dari Komnas HAM gitu. Tapi Komnas HAM juga merekomendasikan pada saat itu ini Komnas Perempuan begitu. Jadi sekali lagi ini sebaiknya tidak membuat ruwet ya, harus clear and clean ya. Saya ingin sampaikan kepada penyelidik untuk mengklarifikasi ini semuanya. Kalau memang tidak ada, sebut saja tadi pelecehan seksual yang mengarah kepada pemerkosaan, perkosaan itu berat loh, hukumannya 12 tahun ya. Saya kira almarhum harus dihargai lah dalam satu konteks ini, sampai sejahat seperti itu seperti apa kira-kira gambaran bukti awal yang melaporkan itu. Begitu Mbak Caca. Ditahan dulu Prof, kalau Anda flashback sedikit pemirsa untuk kasus kira-kira 2013 kalau tidak salah ya Pak Ito bahkan juga Bang Saur di sini, wartawati yang mengaku diperkosa, saat itu penyidik menggunakan lie detector untuk mengungkap kebohongan. Apakah kiranya polisi nanti bisa akan memperlakukan yang sama untuk Ibu Putri Chandrawati? Sesaat lagi.